Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Afifa Vlog. Di sini kita akan belajar bersama tentang awal pemula belajar nahwu. Bagaimana sih cara membuat kalimat mubtada, khobar, na'tun, man'ut, atau idhofah? Nah, di konten kali ini saya akan membahas semuanya secara ringkas, padat, dan jelas. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Baik, sekarang kita akan membahas tentang apa aja sih isim-isim marfu. Nah, salah satunya yaitu mubtada wal khobar. Nah, mubtada dan khobar ini merupakan dua istilah yang saling berkaitan. Jika ada mubtada, maka membutuhkan khobar. Jika ada khobar, maka ada mubtada. Nah, sekarang apa sih mubtada itu? Mubtada ialah ismun marfu'un fi awalil jumlah, yang dimana merupakan mubtada ini ada di awal jumlah. Lalu apa sih itu khobar? Nah, khobar ialah ismun marfu'un yukawinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Jadi khobar yang menjelaskan dari keadaan mubtada itu sendiri. Nah, sekarang untuk mempermudah kalian semua, saya akan memberikan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh mubtada, yaitu syaratnya ada 3. Yang pertama, dia mubtada merupakan isim marfu. Syarat pertama yaitu mubtada harus isim marfu. Apa itu isim marfu? Isim marfu ialah isim yang terdiri dari waw. Waw. Apa itu waw? Nah, waw ialah merupakan dhamma. Alif dan waw adalah huruf waw. Jadi isim marfu terdiri dari 3 ini. Apakah mubtada harus isim marfu? Ya, mubtada harus isim marfu. Tidak boleh fi'il dan tidak boleh fa'il. Lalu syarat mubtada yang kedua adalah di awal jumlah. Kenapa harus di awal jumlah? Karena seperti pengertiannya tadi, ismun marfu'un fi awalil jumlah, atau isim yang berharokat marfu atau dhammah di awal jumlah. Adanya di awal. Lalu yang ketiga, syarat mubtada yang ketiga ialah isim ma'rifat. Apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat ialah isim yang terdiri dari adanya alif lam, isim yang terdiri dari nama orang, kota atau hewan, lalu isim ma'rifat yang di dalamnya terdiri dari isim isyarah dan isim mausul, dan yang terakhir isim ma'rifat yang di dalamnya terdiri dari isim dhamir, yaitu anna, huwa, anta, antum, hiya, huma, hum. Nah, baik. Lalu simpelnya saja untuk memudahkan kalian, isim ma'rifat ialah isim yang ada alif lam. Nah, alif lam. Jika kalian bertanya, apakah mubtada harus diawali dengan alif lam? Tidak semua. Yang penting mubtada terdiri dari isim ma'rifat. Apakah Zaidun itu termasuk isim ma'rifat? Iya, karena itu termasuk nama orang. Jadi mubtada gak harus alif lam. Yang penting dia adalah termasuk dari isim ma'rifat. Ketiga syarat mubtada sudah saya jelaskan seperti tadi. Lalu saya akan menjelaskan khobar, yaitu ismun marfu'un yukawinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Ism yang berharokat dhammah juga yukawinu ma'al mubtada, yang menjelaskan dari kondisi mubtada jumlatan mufidatan dalam jumlah yang efektif. Khobar juga sama memiliki 3 syarat, yaitu yang pertama, isim marfu.
Isim marfu sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu waw, rumus mudahnya. Waw, yaitu dhammah, alif, dan waw. Lalu syarat yang kedua ialah menjelaskan mubtada. Kondisi khobar ialah menjelaskan mubtada itu sendiri. Lalu syarat yang ketiga ialah isim nakiroh. Apa sih itu isim nakiroh? Isim nakiroh ialah isim yang tidak diawali alif lam. Nah, tidak diawali dengan alif lam. Isim nakiroh juga merupakan isim yang menunjukkan kata sifat atau kata umum. Contohnya, jamilun, mufidun, kabirun, soghirun. Nah, itu termasuk isim nakiroh yang menunjukkan kata sifat. Setelah saya jelaskan syarat-syarat mubtada dan khobar, saya akan memberikan 3 contoh yang di dalamnya sudah terdiri dari mubtada dan khobar. Contoh yang pertama ialah as-suratu jamilatun. Tadi syarat mubtada yang pertama ialah isim marfu. Benar, isim marfu waw, yaitu adanya dhammah. Lalu yang kedua di awal jumlah. Benar. Jadi mubtada itu berdiri di awal jumlah. Lalu yang ketiga ialah isim ma'rifat atau adanya alif lam. As-suratu. Lalu yang kedua yaitu khobar, yang dimana syarat yang pertama ialah isim marfu, yaitu dhammah. Lalu yang kedua merupakan kondisi khobar menjelaskan mubtada. Maksudnya apa? Jamilatun yang berarti bagus menjelaskan kondisi mubtada, menjelaskan gambar. Jadi gambar itu bagus. Nah, seperti itu. Lalu syarat yang ketiga ialah isim nakiroh atau kata sifat yang termasuk isim nakiroh. Jamilatun ini termasuk isim nakiroh, makanya ini disebut juga dengan khobar. Sama dengan halnya contoh yang kedua ini, al-jaryu mufidun. Lari itu bermanfaat. Al-jaryu sebagai mubtada dan mufidun sebagai khobar. Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk pembahasan yang kali ini, pembahasan yang kedua, yang akan kita bahas ialah keserasian atau kecocokan. Jadi, maktun dan man'ut ini sifat dan yang mensifati, yaitu memiliki 3 keserasian yang harus kita perhatikan. Yang pertama ialah sama jenis atau at-ta'nisu ai at-tazkiru, yang dimana artinya at-ta'nis perempuan, at-tazkir laki-laki. Ini keserasian yang pertama yang harus kita perhatikan. Lalu yang kedua ialah sama jumlah atau dalam bahasa Arab disebut juga al-ifradu, yang dimana artinya satu. Yang kedua ialah at-tasniyatu, yang dimana artinya 2. Lalu yang ketiga yaitu al-jamu, yang artinya jamak atau banyak. Lalu keserasian yang ketiga yang harus kita perhatikan ialah sama dari sisi i'rab, yang dimana dalam i'rab memiliki 3, yaitu marfu'un atau sering kita kenal dengan dhammah, mansubun sering kita dengar dengan harokat fathah, atau majrurun sering kita dengar dengan harokat kasroh. Ketiga syarat ini merupakan syarat yang harus kita perhatikan untuk membuat jumlah naktun dan man'ut.
yang merupakan keduanya harus saling serasi. Lalu, apa itu naktun? Naktun ialah sifat yang menjelaskan keadaan man'ut, yang dimana naktun ini mengikuti kondisi man'ut. Jika man'ut fathah, maka naktunnya ialah fathah. Jika man'ut kasroh, maka naktunnya juga kasroh. Lalu apa itu man'ut? Man'ut ialah lafaz yang mensifati lafaz setelahnya. Seperti itu. Thayyib wal'an u'tikum al-amsilata min naktin wa man'ut. Artinya, sekarang saya akan menjelaskan contoh-contoh berikut ini dari bagian naktun wa man'ut. Nah, kelima contoh ini sudah masuk antara ketiga keserasian yang sudah saya jelaskan tadi. Contoh yang pertama, madrasatun jamilatun. Sekolah bagus. Jadi, mana man'ut, mana naktun, sini saya akan jelaskan. Man'ut itu adalah madrasatun. Kenapa bisa man'ut itu madrasatun, Kak? Nah, jadi seperti ini. Yang seperti arti dari man'ut itu sendiri, yaitu lafaz yang mensifati lafaz setelahnya. Nah, jadi seperti itu keserasian. Jika man'utnya berbentuk at-ta'nis atau perempuan, maka naktunnya juga harus ta'nis. Karena apa? Arti dari naktun itu sendiri lafaz yang mengikuti kondisi man'ut. Jadi jika man'ut itu ta'nis, maka naktunnya juga ta'nis. Lalu contoh yang kedua, kitabun mufidun sama man'ut wa naktun yang berkeadaan at-tadkir atau laki-laki. Lalu contoh yang ketiga, muslimani mujtahidani. Ini contoh dari at-tasniyah atau berjumlah dua. At-tasniyah, jika man'utnya itu at-tasniyah berbentuk dua, muslimani, maka naktunnya juga harus at-tasniyah, yaitu berjumlah dua, mujtahidani, karena syarat keserasian yang kedua yaitu sama jumlah. Lalu yang contoh keempat, muslimuna mujtahiduna. Ini contoh dari banyak atau al-jam'u. Al-jam'u, banyak. Nah, al-jam'u ini ialah lebih dari dua atau tiga. Jadi, jika man'ut di sini berbentuk jama' atau jam'u, fawajibun naktun al-jam'u aidon. Kadalik. Lalu contoh yang terakhir, ro'aitu mahmudan an-nasyita. Nah, ini syarat keserasian yang ketiga, yaitu sama dari sisi i'rab, berbentuk mansubun. Man'utnya mahmudan dan nan'utnya nasyiton. Nah, seperti itu. Jadi naktun man'ut merupakan keserasian antara man'ut dan naktun. Jadi, kesimpulannya, naktun dan man'ut harus sama dari segala sisi, sama jenis, sama jumlah, dan sama dari sisi i'rab. Akan tetapi berbeda dengan mubtada wa khabar yang hanya sama jenis dan bilangannya saja, seperti itu. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu idhofatun, atau yang memiliki arti menyandarkan satu kata kepada kata yang lain. Berarti yang dimana ada gabungan dua kata, atau juga disebut dengan kepemilikan. Nah, idhofah itu sendiri terdiri dari dua, yaitu mudhofun wa mudhofun ilahi, yang dimana mudhofun memiliki arti ismun nusiba ila ismin ba'dahu. Ismun nusiba ila ismin ba'dahu. Ma'nahu isim nusiba yang disandarkan
kepada ismin setelahnya, yaitu mudhof ilaih. Lalu pengertian dari mudhof ilaih itu sendiri ialah ismun ya'ti ba'dal mudhof. Ismun ya'ti ba'dal mudhof wa huwa majrurun. Manahu isim yang datang setelah mudhof yang dimana itu sudah wajibun berharokat kasroh wa huwa majrurun. Nah, mudhof itu sendiri memiliki syarat teman-teman, yaitu tidak diawali alif lam dan tidak diakhiri dengan tanwin. Seperti itu. Lalu mudhof ilaih juga memiliki syarat tersendiri, yaitu pakai alif lam di awal, lalu diakhiri kasroh. Lalu yang terakhir ialah bukan dari kata sifat. Bukan jamilun, bukan mufidun, kabirun, sohirun, mahirun. Yang penting bukan kata sifat. Nah, untuk mempermudah kalian memahami materi idhofah, saya akan memberikan contoh satu, yaitu waliyul fasli. Saya juga punya rumus nih teman-teman untuk kalian yang masih belum paham tentang apa itu idhofah. Bagaimana ya cara membuat kalimat idhofah? Nah, di sini saya akan memberikan rumusnya, yaitu isim ditambah isim. Bukan fiil ditambah isim, no, bukan. Fa'il ditambah isim, no, bukan. Fiil ditambah fa'il itu juga salah. Yang benar hanyalah isim ditambah isim, bukan fiil, bukan fa'il. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lihat contoh yang di bawah, waliyul fasli. Waliyu yang memiliki arti wali. Nah, waliyu ini merupakan isim, bukan fiil dan bukan fa'il, memiliki arti wali. Tidak diawali alif lam dan tidak diakhiri dengan tanwin. Wa huwa ismun nusiba ila ismin ba'dahu. Jika tidak ada mudhof ilaih, maka ini tidak jelas. Wali apa? Wali kelas, wali murid, wali anak. Nah, kan banyak sekali ya teman-teman. Makanya adanya mudhof ilaih. Ismin ya'ti ba'da mudhof. Ismin yang datang setelah mudhof wa huwa majrur dan wajib pas kasroh. Syaratnya pakai alif lam di awal, alif lam di awal, diakhiri dengan kasroh. Fasli dan bukan kata sifat. Al faslu huna atau fasl di sini yaitu berkondisi kata tempat atau kata keterangan yang dimana menjelaskan mudhof. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga sampai di sini dengan 3 pembahasan tadi, yang dimana ada mubtada wa khobar, na'tun wa man'ut, dan idhofah, ai mudhof wa mudhof ilaih. Semoga penjelasan saya dapat kalian pahami. Jika memang masih banyak yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa langsung saja komen di bawah ini. Setelah itu, jika penjelasan saya sangat membantu kalian, semoga bermanfaat untuk kalian, saya minta like-nya dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat untuk kalian. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.